Be Smart, Be Happy dari kawasan Kabupaten Bogor di daerah sekitar Cibinong, live tentang update kondisi tanaman di greenhouse bambu yang pernah berapa kali saya posting proses pembangunannya dan penanamannya. Hari ini memasuki minggu keempat, Anda bisa lihat inilah kondisi selada, ya sudah mulai cantik, warnanya keluar, petunjuk bahwa di sini mataharinya sangat full, ya. Lihat di sini ada Lolo Bionda, Lolo Rosa, ada Romaine, di kejauhan juga ada Butterhead, ya, kira-kira begitu. Nah, Anda bisa menyaksikan betapa di dataran rendah ini sebuah pembuktian. Ada yang banyak yang ragu, mampukah menanam tanaman-tanaman highland di dataran rendah? Anda bisa menyaksikan buktinya. Sebelah sini ada selada, sebelah sini ada kailan yang sudah mulai besar juga. Ya, lihat batangnya sudah mulai menebal, membesar. Ini enak sekali usia-usia panen segini ya. Ini rencananya akan dipanen sekitar seminggu lagi. Intinya, asal Anda bisa memberikan kenyamanan pada tanaman, hasilnya juga tidak mengecewakan. Anda bisa melihat ini satu lempeng, saya coba angkat. Akarnya seperti apa? Wow, tak diragukan lagi, sehat, cantik, putih bersih, ya. Airnya tetap bening, ya. Tanamannya juga cantik, luar biasa, ya. Saya ajak Anda untuk kembali berkeliling melihat sudut dengan pemandangan dari angle yang berbeda. Ya, jadi ulangi, ada Lolo Bionda cukup baik, Lolo Rosa juga, ada Romaine, ada Green Batavia atau Junction. Lalu kita lihat sisi yang sebelah sana ada apa lagi, ya. Kita ikutin. Ini yang selalu menarik perhatian banyak orang, ya. Green Butterhead, Red Butterhead. Lihat butterheadnya cantik. Masih akan dilakukan proses penjarangan. Ini masih sangat rapat, ya, 15 cm. Saya ada program yang memang dengan klien akan membuatnya nanti berjarak lebih leluasa agar sisanya bisa dipanen lebih besar ukurannya. Sedangkan yang akan dipanen dalam waktu dekat ini akan bisa dinikmati sebagai hasil panen juga yang bisa dijual. Ya, jadi itu sebab kenapa ada 2 tahap pemanenan, agar tidak ada space atau tempat yang terbuang, ya. Ini Anda bisa menyaksikan semuanya cantik, oke. Hijaunya keluar, merahnya juga keluar sebagai salah satu indikasi sinar matahari durasinya memadai. Anda tahu terutama yang warna merah, kalau durasi sinar matahari biasanya pucat, tapi ini lihat dark red, ya, cenderung hampir marun, ya, pertanda dia durasi sinar matahari bagus. Dan di ujung, ya, di kejauhan Anda bisa melihat ada jenjang usia dalam bak yang sama tanpa ada masalah. Ini saya selalu harus membuktikan dengan gambar bahwa menanam di dalam satu bak, satu sistem dengan usia tanaman yang berbeda tidak masalah. Itu sudah mau panen. Ini ada adiknya, durasi yang berbeda sekitar 10 hari. Di sana lagi ada adiknya lagi, beda seminggu. Sana lagi ada yang lebih kecil lagi dan seterusnya. Ya, jadi ini adalah konsep di mana nanti kita bisa panen berkesinambungan. Sana panen, ini digeser, ya. Sana panen, itu ikut geser dan seterusnya. Jadi gak usah khawatir menempatkan tanaman dengan beda usia, ya, dalam bak yang sama dengan ppm yang saya ambil flat di 840 sebagai ppm maksimal dari selada, ya. Tidak ada masalah, bahkan menurut saya ini sangat baik, ya. Dan di tempat yang panas sekalipun kalau suhu air bisa dijaga dengan sangat baik, ya. Ini jauh dari kesan bolting, ya. Anda bisa melihat ini masih terus memadat. Satu tangkai atau satu pohon butterhead, belum ada gejala-gejala untuk bolting, ya, masih menebal di tengah. Jadi ini nanti lama-lama akan padat dengan bobot yang mudah-mudahan bisa mencapai sekitar 200 gram atau lebih, ya, setelah ini dilakukan penjarangan, ya. Bagaimana cara proses memanen dengan longkap satu lubang? Saya akan tunjukkan mulai dari ujung, ya. Kita tahu bahwa jarak tanam ini sekarang adalah 15 cm as ke as. Dari sini 15 ke sini 15.
kalau Anda mau panen satu longkap satu, ya, Anda bisa panen ini. Contohnya ya, oke, saya panen ini. Kita dapat hasil panen yang disebut baby lettuce, ya, layak jual, layak konsumsi. Bahkan ada orang yang suka tanaman usia muda seperti ini, jadi harga jualnya lebih bagus, ya. Ini bisa dipanen, nanti lubangnya akan ditutup, ya. Ini saya sisihkan dulu. Contoh lain, kemudian kalau ini dipanen, berarti ini yang dipanen. Ini panen, ini jangan. Jadi yang dipanen zigzag. Nih contohnya. Begitu. Dapat lagi panen. Ya. Seperti ini. Iya. Lalu berikutnya adalah di posisi ini. Nah, jadi dalam satu jenis ini terjadi jarak yang melebar. Jadi nanti sisa dari tanaman-tanaman ini akan membesar karena space-nya membesar. Saya lanjutkan dengan di posisi itu. Ya, contohnya ini. Ini dipanen, ini tidak. Berarti ini yang dipanen sekarang. Ya, walaupun kadang-kadang ada yang kecil nggak masalah. Ini juga. Iya. Dapat baby red butterhead. Kemudian tentunya ini. Ya. Dengan demikian Anda bisa melihat polanya sekarang, ya. Yang tadinya jaraknya adalah 15 kali 15, sekarang menjadi 30. Ke sana 30. Ke sininya sekitar 20 cm lebih, ya, 25-an gitu. Jadi si butterhead yang nanti tersisa ini yang belum dipanen, nanti dia akan membesar. Ya, punya space atau tempat yang jauh lebih baik. Demikian seterusnya, nanti polanya akan lengkap satu, kosong, isi, kosong, isi, dan seterusnya. Demikian juga isi, kosong, dan seterusnya. Polanya akan seperti ini. Ya, mudah-mudahan itu membantu menjawab bagaimana cara proses panen 2 tahap yang selama ini kadang-kadang masih cukup membingungkan Anda semua. Nah, selain selada, di deretan bak yang tengah ini juga ada kailan. Khusus untuk kailan, tanaman oriental ini, dia punya jarak tanam 15 cm cukup. Nggak usah dijarangkan. Ya, kita tinggal menunggu sekitar seminggu lagi, lihat. Batangnya sudah mulai besar tuh. Ya, seminggu lagi akan siap panen. Ya, 15 cm ini akan bisa dipanen bersama-sama. Bayam udah masuk panen kedua. Ya, sekitar 10 hari yang lalu kita udah panen. Ini ada generasi adiknya. Gitu ya. Ini yang menarik juga, ya, tanaman oriental. Naibai, lihat naibainya cakep banget ini. Saya coba panen satu buah, ya. Usia masuk minggu keempat. Udah kayak begini, lihat. Wow. Akarnya banyak sekali. Wih, lihat batangnya. Ya, keras, ya, dan sangat renyah ini. Ya, satu buah taksiran saya 100 gram lebih ini bisa, ya. Kemudian ini saya mau memperkenalkan jenis sawi yang agak khusus. Ini sawi Hongkong, ya. Sawi Hongkong ini mirip sawi bunga, ya. Kategorinya sawi bunga. Lihat batangnya tebal. Ini enak dimakan, mirip batang kailan. Daunnya seperti caisim, ya. Di kejauhan Anda melihat ada bayam yang kami eksperimenkan sebagai bayam yang ditumbuh besarkan. Lihat satu pohon bayam kalau dibiarkan tanpa dipanen ini masuk minggu ketiga udah segede gini. Ya, nanti kita akan lihat pelan-pelan dia akan berbunga dan menghasilkan biji. Ada juga kale curly, ya. Di kejauhan ada sawi samhong, pakcoynya juga ini. Ya, lumayan pakcoynya, lihat mulai membuat bonggol, busung, bisa lihat dari dekat. Nih, cantik, ya. Rasanya bisa masuk program body shaping untuk pakcoy, ya. Lihat itu bonggolnya cakep. Padahal ini ditanam di dataran rendah. Ini yang udah lebih besar. Saya bisa melihat dari kejauhan. Nah, ini ya juga masuk program body shaping. Iya, ini dia. Ya. Di kejauhan samhong juga menunggu. Ya, kira-kira begitu. Jadi intinya saya ingin mengatakan sekali lagi, khawatir untuk menanam di dataran rendah jangan. Ya, upayakan dengan berbagai upaya tambahan
Anda bisa melakukan proses untuk menanam dengan hasil yang tidak mengecewakan, walaupun ini adalah habitat aslinya di dataran tinggi. Tapi kalau kita nanam di dataran rendah dengan sedikit upaya, salah satunya dengan menjaga suhu air tetap dingin, ya, niscaya tanaman akan tumbuh cukup baik. Ya, kira-kira begitu. Ya. Saya ingin menyapa dulu siapa yang udah hadir. Iya. Sebelum saya close, nanti jangan lupa Anda yang mau ikut gabung tetap bersama saya bisa mengikuti review di greenhouse sebelah tentang, nah ini saya pancing dulu ya sebelum saya jawab pertanyaan. Di sebelah ada pohon-pohon tomat dan melon yang sedang melalui proses perawatan. Nanti saya akan live di sebelah juga ya. Saya ingin menyapa siapa aja yang sudah hadir. Ismail Hambu di Palu, salam. Ese Umu, Reniyu, Dwi Mariani di Bandung, Endero Nesia Tulungagung. Kemudian Arista Zigri, Australia. Oh, salam Arista. Akbar Pandu William, kebun ini di Cibinong, ya, kawasan Bogor, ya, Bogor Utara. Aryan Syah di Belitung, Dani STTB Cikarang, Dedi Hidroponik, salam. Sri Murdiningsi, salam. Mbak Sri dari majalah Asrinesia, terima kasih. Logo Situmorang di Sawangan, Febri Kurniawan. Akar putih, ya, itu udah banyak saya kasih tutorialnya. Jaga salah satunya suhu air tetap dingin dan oksigen terpenuhi. Ida Nursanti, Lia Siti Nurmalia, Vivin Tias, Kang Yo, Cileunyi Bandung, Afik, biasa apa ya? Sugeng McGregor, salam dari Kolaka, ya. Setiawati di Makassar, salam buat Ibeng. Eko Prasetyo Kediri, ya, Mbak Titi capek tapi seneng, ya. Namanya juga petani panggilan, ya. Dwi Mariani, salam, terima kasih, keren. Arjun Sukriawan, terima kasih. Sulisilawati Ais, terima kasih doanya. Triono, iya, memang lagi menggelegar Triono, lagi mau hujan, ya. Arjun Sukrian, terima kasih. Evi Kusumandari di Kalimantan. Satu instalasi kalau di Selada saya kasih 840 ppm maksimum Selada. Nang Oi, Indramayu, Dwi Mariani, Ahmad Ridwan, terima kasih, ya. Wira Adi, Bali, Ariswanto, Gerardus Kando, Ahmad Ridwan, salam dari Kebagusan. Ida Nursanti Cimahi, Mika Ganesa Kudus, Gede Sudarman Bali, Widiana Banjarnegara, Maslan Manurung, Alek Budi Jambi, Maruli Gultom, Upik Taufik Papua. Alek Budi, saya membuat kolam rapung permeja menggunakan styrofoam box buah yang disambung, menggunakan rapung Gen 2, pompa dan seterusnya. Mengapa kalau siang sampai sore gini sawisnya pada rebah parah? Nah, cek suhu air. Bisa jadi temperaturnya tinggi, ya. Barangkali ini udah teknis, ya. Anda kalau mau japri nanti japri aja. Jo Hejahim, Brunei, salam buat teman-teman di Brunei. Rian Jakarta Timur, Julian Hermana Sukabumi, Rian Rawamangun, ya. Hamrin Bombana Kabupaten, Kebun Raya Hidroponik, Orlan Usman. Brunei ada Siti Zabaidah juga, salam buat teman di Brunei. Taufik Syarin, Ternate, Kebun Raya Blora, ya. Nicole Dwi Wikinsen, Putra Gemilang Poso hadir, ada Putra Gemilang, ya, tadi. Lalu ada Hamrin Mariti Bombana. Nah, sambil saya berjalan, Aryansyah, terima kasih doanya. Kita pindah ke GH sebelah, ya. Saya kasih dulu ini ke kameramen. Mari Anda ikuti saya untuk ke greenhouse sebelahnya. Ya. Terima kasih. Kita ikuti. Saya harus tutup dulu pintunya. Iya. Oke. Ya, kita sudah sampai di greenhouse yang kedua. Berisi tanaman melon di sana. Ya, ada 2 baris melon Sakata Glamour sini. Ada tomat Fortesa. Nah, ini tomat Fortesa menurut saya termasuk yang, ya,
sangat menarik ya. Lihat, Anda bisa lihat, mungkin kameraman bisa duluan. Iya, nah menghadap ke saya, silakan ya. Jadi usia masuk ke minggu keempat. Kita lihat ya, highlight salah satunya sudah mulai berbunga dan sudah mulai mekar. Anda bisa lihat dari dekat, lihat sudah ada bunganya. Ya, saat ini kita sedang melakukan perawatan untuk memotong tunas air dan clipping ya, untuk menempelkan dia di tali ajir ya. Tapi secara umum Anda bisa menyaksikan, saya ajak kita ke ujung. Nih, relatif rata pertumbuhan, tingginya udah sekitar ya, sepahat saya itu sekitar dari bawah ya 60 cm-an ya. Pakai polybag diameter 20 cm, tinggi 25, tingginya 35. Diameter 20 cm, tingginya 35 cm. Pakai media tanam kokopit murni ya. Frekuensi tetesan 4 kali sehari, masing-masing hanya 2 menit ya. Jadi sehari itu saat ini dosisnya hanya sekitar 200 cc atau 200 ml ya. Cukup bagus. Indikasi juga tidak berlebihan, di bawah tidak becek ya, karena berarti jumlah tetesan nutrisi sebanding dengan penyerapan oleh tanaman. Kira-kira begitu. Ya, sejauh mata memandang saya jalan agak cepat. Ya. Sangat baik. Tuh lihat banyak yang sudah berbunga. Ini rata-rata sudah berbunga. Ya. Ini adalah eksperimen saya karena ini Fortesa sudah terbukti bagus di dataran tinggi, cuma sekarang saya sedang buktikan apakah mampu survive dan berbuah cukup baik di dataran rendah. Kira-kira begitu. Ajir ya, pakai tali dari bahan kain, jadi tidak panas, akan menyamankan batang tomat ya. Kita langsung ke sana, lanjut. Saya duluan kali ini ya. Nah, ini relatif rata. Iya. Nah, kita coba melihat deretan yang pertama. Nah, ini salah satu contoh. Kalau tidak cepat-cepat diklip ya, udah ketinggian, ini efeknya. Ya, itulah sebabnya hari ini saya ajak Anda untuk melihat bagaimana tutorial merawat tanaman tomat ini. Kita langsung ikuti. Iya. Tim di kebun yang sedang melakukan perawatan ya. Saya ngobrol dikit ya. Apa kabar WB? Ya. Baik, Pak. Apa yang kamu sedang lakukan? Ini pemangkasan ini, Pak, cabang Tunas air ya. Iya. Nah, ini lagi-lagi saya jelaskan, mungkin bisa di zoom. Tunas air adalah ini, kalau ini batang utama, tangkai daun. Tunas air muncul di antara batang utama dengan tangkai daun. Ini yang disebut tunas air. Boleh dipotong, Wibi? Iya. Itu yang dipotong. Jangan salah. Iya. Iya. Ini juga walaupun masih kecil, pakai tangan aja udah bisa. Iya, bagus. Ya, ini satu lagi. Ya, ini dari sini angle-nya barangkali. Nah, ini batang utama, tangkai daun, ini tunas air. Dipotong juga. Nah, setelah itu apa yang kamu lakukan? Pakai klip, Pak. Ya, ini karena dia udah tinggi, cenderung bisa rubuh. Gitu ya. Jadi kita pasang klipnya seperti itu, supaya tidak rubuh lagi. Ya, dan klip ini nanti bisa diestafetkan makin lama makin ke atas. Iya, gitu ya. Aman sekarang. Ya, sementara ini satu klip saja cukup. Begitu. Iya, yang lain ini juga ada asisten kebun lain yang sedang melakukan pruning juga ya, sama ya Pak ya. Iya. Jadi memotong tunas air, ya, kemudian ya, ini tunas-tunas air harus cepat dibuang karena kalau tidak dia nanti akan mengganggu proses pembentukan bunga dan buah ya. Lalu klip ya, pasang klipnya seperti tadi. Ya. Ya, selesai ya, otomatis dia aman bersandar di tali ajir. Ya. Sekian, silakan lanjut Pak. Iya. Ya, jadi pada intinya proses sementara ini adalah kita membuang tunas air ya, dimasuk minggu
4 ini, kemudian memotong tali memotong daun tua di bawah, kemudian memasang klip supaya tanaman tidak rubuh. Kira-kira begitu. Proses selanjutnya akan secara berkala nanti akan saya review untuk memberikan kesempatan pada Anda untuk mempelajari. Kalau melon ya di kejauhan belum kita lakukan apa-apa, masih terlalu kecil ya, kira-kira baru minggu depan saya akan mulai melakukan perawatan rutin terhadap pohon melon ya. Oke, sebelum saya closing, menyapa dulu siapa yang sudah hadir juga. Iya. Tadi Sukabumi udah, Rian, Hamrin Mariti, Bombana tadi sudah saya sapa, Ternate udah, Nicole Dwien. Kemudian ada Putra Gemilang Poso, Hamri Mariti, Ariansa tadi udah ya. Bumi Selada, Dani Farsas, salam buat teteh di sana ya. Kemudian juga Ahmad Munatar, Bau-Bau, Hamrin, Adi Projo, Blitar, Aris Wijaya. Ya, Gea Bambu. Salam Palangkaraya. Ferry Sulaiman di Sumatera Barat. Salam buat ibu dan keluarga Pak. Blasta Hidroponik makin jaya di Padang. Iris Prasetyo, terima kasih. Dedisha Henry Sawalunto. Ria Fadli Oda Timika. Wah, Timika. Salam buat teman-teman di Timika. Hesti Teki, Pacitan, melon, tomat, semua nutrisi dari satu bak terpisah ya. Melon sama tomat ppm-nya berbeda jauh. Jadi saya pisah. Ya, nanti dari kejauhan akan saya perlihatkan tangkinya. Ferry, lebar berapa? GH-nya 8 kali 30 meter, Pak. Ya, Vivin Tias. Semoga bisa penyum sendiri. Amin, saya doakan. Janti Haryanti, Nathan, Yat Riyad, Siswanto, Yat di Bandung, Siswanto dari Banten, Serang ya. Palangkaraya ada Mahendra, Evi, Luciana, salam. Sofian Daulai ya, Medan hadir. Kira-kira begitu. Ini pohon melon. Belum perlu dilakukan apapun. Ya, belum ada yang cukup tinggi untuk bersandar, belum melakukan pemasakan klip, belum juga melakukan pemotongan atau pruning. Ya. Tapi saya masih menunggu harap-harap cemas. Nih, ya. Satu pohon tomat yang bunganya menurut saya sangat cukup menjanjikan. Mudah-mudahan iklimnya cocok untuk membuatnya buahnya cukup banyak. Ya, bunga saja belum memberikan jaminan apapun sampai dia menghasilkan buah. Ya, kita tunggu saja reviewnya. Ekstrim, agak melawan arus ya, menanam tomat dataran tinggi di dataran rendah. Tapi mudah-mudahan hasilnya cukup baik. Kira-kira begitu. Live saya kali ini, saya ingin menyapa closing dulu sebelum saya ini. Terima kasih teman-teman untuk semua yang sudah hadir bersama saya ya dari Kabupaten Bogor ya, kawasan Bogor Utara, sekitar 10-15 menit dari pusat kota Bogor di arah Cibinong. GH Bambu ya, review tentang tanaman sayur dan buah-buahan. Semoga bermanfaat untuk Anda. Ingat, jangan pernah berhenti untuk mencoba ya. Apapun yang kita lakukan, kalau kita lakukan dengan sepenuh hati, mudah-mudahan hasilnya juga baik. Salam hijau dari Smart Hydroponic. Be smart, be happy.